Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN di sekolah dasar. Dan kita telah sampai di pekan yang ketiga. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, tentu kita awali dulu dengan berdoa, mengharap keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Ya, baik, berdoa tidak pernah selesai teman-teman. Kita akan lanjutkan. Di pertemuan minggu lalu, di pertemuan kedua, kita sudah membahas terkait dengan temuan-temuan dari studi pustaka yang telah teman-teman lakukan dalam pengembangan menemukan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar by riset yang sudah ditemukan di berbagai artikel jurnal dan sudah dirangkum oleh teman-teman apa inti dari masalah-masalah itu. Nah, kelanjutan dari studi pendahuluan dalam rangka menemukan permasalahan agar kita bisa berinovasi itu sesuai masalah yang ditemukan di lapangan, teman-teman. Selanjutnya dari studi pendahuluan itu adalah kita akan melakukan studi lapangan. Bagaimana studi lapangan yang akan kita lakukan di dalam mata kuliah ini untuk menemukan dan mengkoneksikan antara studi pustaka dengan studi lapangan sebagai pelengkap dalam studi pendahuluan kita. Nah, bagaimana alur pendahuluan yang komprehensif? Yang pertama, kemarin kita sudah melakukan studi pustaka, teman-teman, untuk menemukan teori dan penelitian terdahulu, dan itu sudah kita lakukan. Saat ini kita akan mempersiapkan untuk melakukan studi lapangan. Bagaimana sih realitas di sekolah dan di kehidupan nyata, khususnya terkait dengan pembelajaran PKN atau pembelajaran Pancasila di sekolah dasar. Nah, nanti yang ketiga kita akan lanjut untuk analisis dan koneksi untuk melihat gap masalahnya apa, dan terakhir rumusan masalahnya itu seperti apa, teman-teman ya. Nah, studi lapangan akan memberikan data yang empiris untuk memvalidasi dan memperkaya temuan studi pustaka teman-teman. Apakah studi pustakanya masih relevan atau tidak, nanti akan dilihat di studi lapangan teman-teman ya. Apa sih tujuan dari studi lapangan? Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi kondisi aktual pembelajaran PKN atau Pancasila di sekolah dasar itu seperti apa. Gitu ya. Yang kedua, memahami praktik pembelajaran dari perspektif guru, menangkap pengalaman belajar dari perspektif siswa. Jadi bagaimana nih pengalaman guru dan siswa, apakah connect, berbeda atau sama? Mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kondisi ideal dan faktual. Bagaimana kemarin teman-teman menemukan dalam studi pustaka idealnya itu seperti apa? Nah, faktualnya di lapangan seperti apa? Apakah sama atau tidak? Menemukan kebutuhan pengembangan yang spesifik dan kontekstual. Nah, tentu pengembangan yang akan kita lakukan berharap pada kebutuhan yang ada berdasarkan kepada kebutuhan yang ada di lapangan. Tentu nanti kita melihat apakah pengembangan apa yang paling dibutuhkan secara realitas di sekolah itu. Aspek yang nanti teman-teman akan observasi meliputi materi dan konten PKN-nya itu seperti apa, media dan sumber belajarnya seperti apa, asesmen dan evaluasi, metode dan strategi belajar, interaksi guru dan siswanya seperti apa, apakah berlangsung one way atau dua way gitu ya, two way, kita akan lihat nanti seperti apa. Lingkungan dan sarana prasarananya apakah mendukung di sekolah itu atau seperti apa ya. Nah, bagaimana sih Pak metode pengumpulan datanya? Yang pertama, teman-teman melakukan observasi pembelajaran, mengamati proses pembelajaran PKN di kelas, ya sekitar 30 sampai 60 menit, lalu wawancara guru, menggali perspektif guru tentang pembelajaran itu seperti apa, dan tentu juga wawancara siswa untuk menggali perspektif dari siswa terkait dengan pembelajaran PKN itu seperti apa. A. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan studi lapangan, teman-teman. Nah, kita akan melakukan yang pertama adalah persiapan. Langkah persiapan kita lakukan dengan teman-teman bersama kelompok akan berdiskusi untuk menentukan sekolah, guru atau kelas yang akan diobservasi, koordinasi dengan pihak sekolah berkaitan dengan izin dan juga jadwal, teman-teman. Lalu juga persiapan instrumen. Nah, instrumen observasi dan wawancara sudah Bapak siapkan, teman-teman tinggal pakai saja ya. Nanti seperti apa, nanti kita lihat. Pembagian tugas dalam kelompok, baik itu siapa yang observer, interview, dan juga dokumenter. Nah, lalu nanti kita pelaksanaan dalam 2 minggu ke depan ya, bahwa mulai minggu ini dan minggu depan. Yang pertama adalah observasi pembelajaran PKN, catat semua hal yang relevan, wawancara guru, gunakan panduan tapi tetap fleksibel, artinya panduan yang Bapak berikan bukan baku, teman-teman bisa berimprovisasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya tentunya. Selanjutnya adalah wawancara dengan siswa. Pilih yang variatif, siswa yang dipilih gitu ya, 3-5 orang yang aktif, pasif, pintar, sedang gitu ya, sehingga akan menemukan beragam jawaban dari berbagai karakter siswa yang berbeda, teman-teman.
Dokumentasi juga jangan lupa, di foto kelas, media, hasil kerja siswa dengan izin tentunya gitu ya. Nah, setelah nanti persiapan dan pelaksanaan, tentu kita akan apa lanjutannya, yaitu setelah pasca lapangan, kita akan mentranskrip hasil observasi dan wawancara segera, jangan ditunda, nanti tentu akan ada arahan dari Bapak. Kategorisasi dasar berdasarkan aspek mana yang metode, media, interaksi, dan lain-lain. Analisis bandingkan dengan temuan pustakanya nanti seperti apa, identifikasi gapnya, masalah prioritas, dan peluang pengembangannya. Seperti apa nanti, tentu ini adalah hasil dari pasca lapangan tadi ya. Kak. Nah, berikutnya teman-teman, etika penelitian dan tips suksesnya seperti apa teman-teman ya. Di etika penelitian tentu minta izin resmi dari kepala sekolah, lalu jelaskan tujuan penelitian dengan jelas, jaga kerahasiaan identitas gitu, gunakan inisial atau kode baik itu guru maupun siswa ya, tidak menyebutkan nama asli gitu ya. Hormati waktu guru dan siswa, nanti teman-teman tentu meminta kesepakatan waktunya berapa menit, berapa lama gitu ya. Jelas, jangan mengganggu proses pembelajaran. Jika diizinkan, teman-teman boleh ikut dalam proses pembelajaran, tentu bisa menyesuaikan. Nah, karena mungkin nanti kondisinya sekarang kita sedang ada keterbatasan gitu, teman-teman bisa menyesuaikan tentunya. Jangan lalu minta izin sebelum foto atau rekam, berpakaian sopan dan profesional. Tips suksesnya lebih umum teman-teman ya, datang 15 menit awal, instrumennya baiknya dicetak gitu ya. Fokus pada bagaimana, bukan hanya apa. Jadi tentang bagaimana sih pembelajaran PKN di sekolah dasar, tidak lagi bicara tentang apa sih itu pembelajaran PKN di SD gitu, pembelajaran Pancasila dan sebagainya ya. Catat juga yang tidak terjadi, misal di dalam kelas itu tidak terjadinya diskusi atau guru hanya menjelaskan one way, satu arah gitu ya, siswa terlihat pasif, tidak menggunakan media, itu dicatat oleh teman-teman temuan-temuan itu gitu ya. Nah, penting bahwa teman-teman data studi lapangan hanya berkualitas jika dikumpulkan dengan sistematis dan reflektif. Jadi, observasi itu carilah insight mendalam yang bisa menjelaskan mengapa pembelajaran PKN di SD itu perlu dievaluasi, sehingga bagaimana sebaiknya dikembangkan teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah mengkoneksikan studi pustaka dengan studi lapangan. Minggu lalu teman-teman sudah mempresentasikan hasil studi pustakanya, dan bagaimana nanti kita koneksikan dengan studi lapangan. Studi pustaka yaitu koneksi dan analisis dengan studi lapangannya teman-teman. Jadi bagaimana nanti dari studi lapangan dan studi pustaka ini menjadi studi pendahuluan dan kita koneksikan. Apa masalah di literatur juga ditemukan di lapangan? Apakah solusi dalam penelitian terdahulu cocok untuk konteks lokal di tempat realisasi nanti teman-teman? Adakah masalah baru yang muncul di lapangan? Apa gap terbesar antara teori dan prakteknya? Nanti ini yang akan dijawab dari studi pendahuluan ini. Nah, jadi itulah teman-teman pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran terkait dengan langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan dalam mata kuliah ini. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.